Bukit Tinggi adalah kota kecil yang indah. Bahasa Arab sangat masyhur di sana, dan di sana pun terdapat sekolah bahasa Arab. Di kota ini seringnya saya bertabligh secara individu dan terkadang memberikan ceramah juga. Berkenaan dengan kota ini, saya ingin sampaikan satu kisah singkat yang dapat memberikan pencerahan akan satu hakikat psikologi yang sangat besar berkenaan dengan tabligh. Suatu ketika, saya dan Maulwi Abu Bakar Ayub Sahib hendak memberikan ceramah di sana. Ceramah saya berjudul Tasawuf Islam, dan Maulwi Abu Bakar Sahib akan menyampaikan perihal Khatamun Nabiyyin. Sebelum menyampaikan ceramah, Maulwi Sahib meminta supaya saya menyampaikan ceramah terlebih dahulu. Karena banyak di antara hadirin yang hadir mengetahui bahwa saya akan menyampaikan ceramah. Untuk itu, jika seandainya Maulwi Abu Bakar Sahib yang menyampaikan ceramah terlebih dulu, ada kemungkinan hadirin akan mulai meninggalkan acara. Sedangkan saya berpendapat supaya ceramah Maulwi Abu Bakar Ayub Sahib didahulukan, supaya tabligh Ahmadiyah dapat disampaikan terlebih dahulu. Sehingga jika beberapa menit kemudian hadirin mulai meninggalkan acara, sekurangnya ada yang telah mereka dapatkan berkenaan dengan Ahmadiyah. Kami berdua bermusyawarah dan akhirnya disepakati bahwa Maulwi Abu Bakar Ayub Sahib akan menyampaikan ceramah pertama. Kemudian beliau mulai menyampaikan ceramah tentang Khatamun Nabiyyin selama 2 jam penuh. Orang-orang menyimak dengan penuh antusias. Ketika ceramah beliau selesai, lalu saya bangkit dan mulai menjelaskan perihal tasawuf secara ilmiah. Ceramah ilmiah baru saja berlangsung 15 menit, orang-orang mulai meninggalkan tempat karena topik yang disampaikan di luar jangkauan pemahaman mereka. Untuk itu, mereka tidak menikmatinya. Setelah mengetahui kondisi demikian, saya berpikir untuk mengalihkan topik dengan membuktikan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam dari sudut pandang tasawuf. Seketika keluar dari mulut saya nama Hadrat Masih Maud alaihi salam, orang-orang yang hendak meninggalkan tempat itu lalu duduk kembali. Saya lanjutkan penyampaian tentang kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam karena ceramah yang saya persiapkan pada awalnya berbeda alurnya, dan di tengah-tengah ceramah spontan saya alihkan alurnya. Untuk itu, saya merasa agak kesulitan dalam menegakkan mata rantai pemikiran. Untuk menjauhkan kesulitan itu, terkadang sampai batas tertentu terpaksa saya melompat dari tema asli, yakni tasawuf. Meskipun demikian, para hadirin menyimak ceramah saya dengan seksama. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan tempat pada awal ceramah kembali lagi ke tempatnya. Kisah ini merupakan bukti nyata bahwa anggapan Khawajah Kamaluddin yang menyatakan bahwa nama Masih Maud alaihi salam di luar negeri adalah racun mematikan bagi tabligh Islam sama sekali keliru. Justru dalam nama Hadrat Masih Maud alaihi salam terkandung daya tarik tersendiri yang dengan mendengarnya orang-orang akan berhasrat untuk menggali informasi lebih jauh. Dengan menyebut nama Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam pemaparan, upaya tabligh kita akan lebih dimudahkan, dan orang-orang menjadi sangat antusias untuk melontarkan pertanyaan pada tema tersebut. Ada satu lagi kisah tabligh di Bukit Tinggi. Singkat kata, saya berkunjung ke Bukit Tinggi untuk yang kedua kalinya, disertai oleh Muhammad Sadiq Sahib. Beberapa mahasiswa dari sekolah bahasa Arab datang berkunjung untuk berdialog. Mereka datang secara tiba-tiba, tanpa memberikan info terlebih dulu. Padahal beberapa tokoh yang sebelumnya kami undang telah ada lebih dulu di tempat kami. Para mahasiswa itu datang ketika para tokoh tengah sibuk berbincang dengan kami. Untuk itu, saya pun sibuk berbincang dengan para tokoh itu. Dan Muhammad Sadiq Sahib berdialog dengan para mahasiswa di ruang lainnya. Maulwi Sahib menjawab dengan baik segala keberatan yang dilontarkan oleh mereka, dan akhirnya para mahasiswa pun merasa puas, lalu pamit. Tidak lama kemudian terdengar keributan dari ruangan tersebut, lalu saya bangkit dan pergi untuk melihat apa gerangan yang terjadi, dan para tokoh pun ikut serta bersama saya untuk melihat. Ternyata para mahasiswa tengah bertanya kepada Maulwi Sahib. Mereka mengatakan,
kenapa Anda tidak salat di belakang kami? Saya katakan kepada mereka, apakah Anda dapat salat di belakang orang kafir? Jika seandainya Anda melakukannya, apakah itu dibenarkan? Mereka menjawab, kami sama sekali tidak akan salat di belakang orang kafir. Jika hal itu dilakukan, tidaklah dibenarkan. Saya katakan, para ulama Anda telah memfatwakan kafir kepada orang Ahmadi. Mereka menyatakan orang-orang Ahmadi murtad dan juga wajibul qatl, atau wajib dibunuh. Na'udzubillah. Sekarang saya bertanya kepada Anda, jika ulama Anda menyebut kafir kepada kami, orang Muslim, sedangkan berdasarkan hadis, ulama yang menyebut kafir kepada seorang Muslim sendirinya disebut apa? Para mahasiswa mengatakan, otomatis para ulama itu menjadi kafir. Namun saat ini kami tengah berbicara masalah kami, bukan ulama. Kami tidak mengkafirkan Anda. Lantas kenapa Anda tidak salat di belakang kami? Ketika mereka ribut, saya katakan, apakah Anda membaca kitab Qaulus Sahih? Para mahasiswa menjawab, buku itu karya guru kami. Saya katakan, guru Anda menyatakan kami yang notabene Muslim sebagai kafir dalam buku ini. Berdasarkan hadis, orang yang menyebut kafir kepada seorang Muslim sendirinya adalah kafir. Jika Anda berkenan menyebut ustadz Anda sebagai kafir, maka setelah itu mari kita salat bersama. Mendengar itu, salah seorang dari mereka berkata, jika kami mengkafirkan ustadz kami, itu akan membuktikan bahwa kami telah menjadi Ahmadi. Saya katakan, inilah sebabnya kami bermakmum di belakang sesama Ahmadi.